Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahaya Ici, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara Bupati Siak Alfedri bersama Kapolda Riau Irjen Pol Imam Setia Effendi lakukan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Hamalatul Quran Kewalian Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI bersama Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi melakukan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Hamalatul Quran yang berlokasi di Kewalian Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Dalam sambutannya pada peresmian pondok pesantren ini, Bupati Siak Alfedri mengatakan apresiasi atas didirikannya pondok pesantren Hamalatul Quran Kewalian. Ia mengatakan dengan telah disahkannya Perda Kabupaten Siak tentang pondok pesantren, pemerintah daerah Kabupaten Siak akan memberikan perhatian serius dalam pengembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak. Dan untuk saat ini sudah ada 42 pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Siak. Beliau juga menambahkan dalam masa 2 tahun ini telah bertambah sebanyak 13 pondok pesantren di Kabupaten Siak. Hal ini tentunya seiring dengan semakin antusiasnya orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren yang telah ada di Kabupaten Siak. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada 42 pondok pesantren di Kabupaten Siak. Dalam 2 tahun ini bertambah 13 pondok pesantren. Nah, alhamdulillah ini salah satu jawaban nanti ke depan khususnya untuk ibu kota Kabupaten Siak ini. Yaitu Kecamatan Siak belum pernah bertambah di pondok pesantren. Nah, insya Allah inilah tentunya tadi disampaikan Ustadz, ini dalam rangka kita bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa yang insya Allah ya, mempertahankan NKRI dan soleh insya Allah di masa akan datang. Amin. Untuk itu kedatangan Pak Kiai dan Pak Kapolda kami sambut dengan satu pantun. Indah suara si burung murai, murai hinggap di atas dahan. Selamat datang Bapak Kapolda dan Tuan Kiai di acara yang insya Allah. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi dalam sambutannya mengatakan pembangunan pondok pesantren ini merupakan salah satu langkah yang baik agar kedepannya dapat memberikan pendidikan agama bagi generasi bangsa dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saat ini untuk sesuatu yang baik janganlah kita tunda-tunda. Mari kita memulai dan yakinilah itu. Dan saya yakin apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah besar yang akan kita capai dan kita akan wujudkan dengan hasil besar masyarakat yang sejahtera di masa yang akan datang. Dan sebagai tanda dimulainya pembangunan pondok pesantren ini, dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, Kapolres Siak, pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kewalian, serta penyerahan bantuan material bangunan oleh Kapolda Riau dan Kapolres Siak, yang diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ustadz Muhammad Mahmud. Tim Liputan Siak Televisi mengabarkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Kandis. Serah terima Stadion Mini Gelora Kandis diterima langsung PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Said Mawarzi dari PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai, Eva Monalisa. Serah terima Stadion Mini Gelora Kandis sebagai bangunan pengganti dari gedung lama Stadion Mini Kandis yang terkena terasi Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat kepada pemerintah Kabupaten Siak ini berlangsung di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis. Penyerahan gedung Stadion Mini tersebut diberikan langsung oleh pihak PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai, Eva Monalisa, dan diterima oleh PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Said Mawarzi Esos, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan kunci.
Eva Monalisa selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai menyebutkan, stadion mini ini merupakan bentuk ganti rugi bangunan pengganti dari dana investasi investor PT Utama Karya yang kemudian akan menjadi aset pemerintah Kabupaten Siak. Beliau mengharapkan fasilitas tersebut dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kegiatan olahraga, tetapi juga untuk kegiatan lainnya. Di mana stadion mini dahulu itu terkena trase jalan tol Pekanbaru Dumai seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, hari ini kami akan menyerahkan bentuk ganti kerugiannya. Bentuk ganti kerugiannya adalah bangunan pengganti. Adapun sumber pendanaan bangunan pengganti stadion mini ini adalah dari dana investasi investor PT Utama Karya. Dan nantinya setelah ini akan menjadi aset pemerintah Kabupaten Siak dan akan dicatatkan menjadi aset. Kami berharap stadion mini ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya masyarakat di Kandis ini, dan dapat digunakan sebagai fasilitas umum. Menurut saya bukan hanya sebagai fasilitas olahraga. Yang namanya fasilitas umum itu bisa juga untuk mungkin MTQ bisa dibuat di sini, atau acara-acara perayaan agama, atau acara-acara pemuda. Saya mohon stadion mini ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan mohon dipelihara sebaik-baiknya. Sementara itu, Saudara PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Said Mawarzi mengungkapkan bahwa Stadion Mini Gelora Kandis ini termasuk stadion bergengsi yang ada di Kabupaten Siak dengan total biaya pembangunannya mencapai 3,6 miliar rupiah. Masalah stadion yang ada di Kabupaten Siak sebanyak 5 kecamatan tersebut, memang pembangunannya itu berasal dari kita, Kabupaten Siak. Itu Dinas Pariwisata waktu itu, kemudian Badan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Stadion Mini Kandis ini kena terase jalan, namun pihak HKI serta PUPR mereka bertanggung jawab untuk membangun. Bangunan yang ada sebenarnya itu harga senilai dengan 1,8 miliar. Setelah dibangun ini, dana yang dikeluarkan oleh pihak HKI dan PUPR itu sebanyak 3,6 miliar. Jadi kita juga berterima kasih karena termasuk stadion bergengsi yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Siak. Dari Kecamatan Kandis, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Stadion Mini Gelora Kandis dibangun berdasarkan spesifikasi dari pemerintah Kabupaten Siak dan menjalani proses pengerjaan selama 6 bulan. Hal ini diungkapkan perwakilan PT Utama Karya, Bambang Suyanto. Lahannya sesuai dengan Pemda itu kan, kalau luas totalnya sesuai dengan tanah yang punya Pemda ya Bu. Tapi kalau pembangunan stadion sendiri sebenarnya mengacu kepada spek yang diberikan dari Dispora. Jadi kita sebenarnya akan membangun ini sesuai dengan spek dari Dispora karena agak khusus Bu di olahraga ini. Jadi kita baik itu luasnya, baik itu penempatan gawangnya, baik itu tribunnya, dan itu sesuai dengan gambar dan spesifikasi dari Dispora Kabupaten Siak. Proses pengerjaan sendiri memakan waktu cukup lama Bu, mulai dari lahan ini memang mohon maaf tidak mudah, dan artinya kita mulai dari persiapan lahannya. Ini lahan kita timbun ya Bu, kita timbun, terus kita ganti tanahnya supaya baik dan kita tanami rumput sesuai dengan standar yang ada di Dispora. Dari proses waktu pelaksanaannya hampir memakan waktu efektif terakhir itu bisa mencapai 6 bulan. Dirjen Penanggulangan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman MSc, lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Siak. Saudara, Dirjen Penanggulangan Perubahan Iklim PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman MSc, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak.
Menurut Dirjen PPI KLHK, kunjungan kerja ini dalam rangka memberikan arahan dan mempersiapkan personel Manggala Agni di daerah operasi Daop Sumatera 6 yang berada di wilayah Kabupaten Siak dalam menghadapi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau. Hal ini juga mengingat wilayah Riau yang memiliki karakteristik musim kemarau yang berbeda di wilayah lainnya di Indonesia, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan personel yang berada di daerah operasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, luar biasa kami dengan rombongan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kunjungan kerja kami ke Kabupaten Siak ini. Pertama sebetulnya kami mengunjungi Kabupaten Siak ini untuk memberikan arahan kepada Daop, daerah operasi Sumatera 6, Manggala Agni yang berada di Siak ini, karena mengingat biasanya wilayah Riau ini mempunyai karakteristik musim kemarau yang berbeda dengan wilayah yang lain. Di sini ini mempunyai puncak musim kemarau di awal tahun Februari Maret dan nanti pada bulan Juli Agustus nanti. Nah, intinya kunjungan kami adalah menyiapkan personil Manggala Agni ini untuk selalu siap siaga untuk menghadapi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain memberikan arahan, Dirjen PPI KLHK juga melakukan penanaman pohon di lokasi markas personel Manggala Agni Daop Siak, sekaligus melakukan kunjungan di Taman Nasional Danau Zamrud untuk melihat secara langsung kondisi hutan sekitar akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana saat ini sudah membaik dengan terjadinya suksesi alam sekitar. Tim Liputan RPK dan Siak Televisi mengabarkan. Saudara, dalam kunjungan kerja Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, usai memberikan arahan kepada personil Manggala Agni Daop Siak, kunjungi objek wisata Istana Siak. Saudara, di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Dirjen Penanggulangan Perubahan Iklim PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Ruwanda Agung Sugardiman MSc dan rombongan, juga melakukan kunjungan di objek wisata Istana Siak. Kehadiran Dirjen PPI KLHK ini disambut langsung oleh Sekda Siak Haji Arfan Usman, yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan PLT Kadis DLH Siak. Sama seperti pengunjung lainnya, Dirjen PPI KLHK dan rombongan juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di dalam Istana Siak pun, secara seksama Dirjen PPI KLHK dan rombongan melihat satu persatu benda-benda koleksi yang bernilai sejarah yang masih tetap terjaga dengan baik, mulai dari replika patung, vas bunga, hingga mengamati komet. Dirjen PPI KLHK mengungkapkan Istana Siak memiliki sejarah yang sangat luar biasa, di mana pengorbanan Sultan Syarif Qasim II memiliki pengaruh besar di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak. Dengan hubungan luar biasa dengan pihak luar negeri sehingga memberikan dampak bagi pemerintah Republik Indonesia. Beliau juga mengajak untuk senantiasa berbangga memiliki Istana Siak yang memiliki benda koleksi lengkap, sehingga pembelajaran ini dapat diwariskan kepada generasi penerus. Dan kami, agenda berikutnya kami mengunjungi Istana Siak ini yang luar biasa, sejarah bagaimana Sultan Syarif Qasim II pengaruhnya di Riau, ya, khususnya di Siak ini, hubungannya dengan luar negeri pada waktu itu yang sangat luar biasa, sehingga ini memberikan dampak kepada tidak saja Riau dan Siak, tapi juga untuk pemerintah Indonesia waktu itu. Pada saat awal Republik Indonesia ini berdiri, dukungan Sultan Siak ini luar biasa dengan sumbangannya yang cukup berarti, ya, luar biasa bagi modal pertama Republik Indonesia ini membangun ke depannya. Oleh karena itu, kami sebagai warga negara, kita sebagai warga negara harus berbangga mempunyai Istana Siak ini, harus kita pelihara lebih lanjut. Ini koleksinya sangat lengkap, ya, dari
sampai detail tadi Pak Sofyan menjelaskan bagaimana hubungan personal ya bahkan sampai emosional antara Sultan Siak dengan Wilhelmina pada waktu itu. Ini sesuatu yang harus kita dokumentasikan dan ini kalau bisa diceritakan ke anak cucu kita bahwa ada hubungan spesial antara Indonesia dan Belanda waktu itu dan bahkan hubungannya ini sangat emosional ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan pembelajaran bagi anak cucu kita. Dalam kunjungan kerja di Istana Siak ini, Sekda Siak Haji Arfan Usman juga menyerahkan cenderamata kepada Dirjen PPI KLHK dan rombongan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Monggo Pak Camat menikmati pizza beserta saus cabai lapar langsat permen. Bismillah. Saus cabai lapar Kampung Langsat Permai. Asli buatan lokal Kampung Langsat Permai tanpa bahan pengawet. Komposisi cabai, tomat, rosella dan bawang putih. Saus cabai lapar Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya. Ekstra pedasnya pol. Saus cabai lapar rasanya dos. Dapatkan saus cabai lapar di Perpustakaan Cerdas Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Ulu, Amping, Grand Mampurat. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dia katu di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai.
Saudara, rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 diselenggarakan secara virtual dan dipimpin Direktur Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698 tentang jumlah pemilih pelaksanaan Pilkades ini berlangsung secara virtual yang diikuti Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Di Kabupaten Siak, rapat koordinasi ini diikuti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak. Saat memimpin rapat koordinasi ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang diwakili Direktur Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa pada tahun 2021 mendatang terdapat 115 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkades serentak, di mana 36 kabupaten kota merupakan luncuran dari tahun 2020 yang mengalami penundaan Pilkades akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 nanti semakin baik adalah perlunya sinergitas lintas komponen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam hal untuk Direktorat Jenderal Dukcapil, bagaimana kita bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pendes memfasilitasi penyiapan DPS atau data pemilih sementara untuk kebutuhan pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021 nanti. Karena berkaitan dengan DPT ini tidak sedikit berdasarkan pengalaman di dalam proses pelaksanaan tahun 2020 ini ada problem yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau khususnya pemerintah desa di dalam menentukan daftar pemilih tetap. Pelaksanaan Pilkades tahun ini mengandung prinsip tentang penerapan protokol kesehatan sehingga informasi tentang pelaksanaan Pilkades tahun 2020 dapat menjadi bahan dalam rangka sinergitas lintas sektor untuk pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 agar dapat berjalan semakin baik sesuai protokol kesehatan COVID-19. Rapat koordinasi pusat dan daerah juga diisi narasumber dari Sekretaris Dirjen Dukcapil serta pemantauan Pilkades di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada rangkaian acara Jambore PKK tingkat Kabupaten Siak, selain lomba yel-yel dan fashion show, tim penggerak PKK Kabupaten Siak juga menggelar lomba pidato, lomba penyuluhan kader Pokja, serta lomba cerdas cermat yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita. Saudara, selain menggelar lomba fashion show serta lomba lainnya di Gedung Tengku Maharatu Siak, di lokasi berbeda, tim penggerak PKK Kabupaten Siak juga menggelar lomba pidato, lomba penyuluhan kader Pokja 1 dan kader Pokja 3, serta lomba cerdas cermat yang diikuti oleh Ketua PKK Kecamatan yang didampingi oleh Ketua PKK Kampung. Pada perlombaan pidato untuk sesi pertama, dimulai dari Kecamatan Bungaraya di Regu A, Kecamatan Sungai Apit di Regu B, serta Kecamatan Lubuk Dalam di Regu C, yang diikuti oleh 3 orang peserta terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan didampingi oleh 2 orang Ketua PKK Kampung. Berbagai ketentuan dalam lomba cerdas cermat ini juga disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara yang akan dimulai dari babak penyisihan dari masing-masing regu yang akan memberikan 1 buah amplop yang terdiri dari 5 soal. Diharapkan lewat kegiatan ini, para perempuan di Kabupaten Siak dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang pada akhirnya nanti dapat disosialisasikan ke masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Rasida Alfedri, menutup kegiatan Jambore PKK Kabupaten Siak tahun 2020 dan tim PKK Kecamatan Tualang meraih juara umum.
Saudara, bertempat di Gedung Tengku Maharatu Siak, kegiatan Jambore PKK Kabupaten Siak tahun 2020 secara resmi ditutup oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Dr. Randa Hajah Rasida Alfedri. Dalam sambutannya pada penutupan kegiatan ini, Rasida mengatakan, Jambore ini merupakan ajang silaturahmi antar pengurus dan kader-kader PKK se-Kabupaten Siak, bahkan hingga ke tingkat kader dan pengurus di kampung-kampung. Tujuannya selain menciptakan kekompakan dan kebersamaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah saling bertukar informasi dan pengalaman antar sesama kader. Dan pada penutupan kegiatan Jambore ini juga diumumkan pemenang dari masing-masing lomba yang telah digelar, yakni Lomba Fashion Show, Yel-Yel PKK, Lomba Cerdas Semat, Pidato dan juga Lomba Penyuluhan yang telah berlangsung dengan Kecamatan Tualang keluar sebagai juara umum. Kecamatan Tualang mendapat juara umum. Kami sudah lama juga ya persiapan Jambore. Alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan latihan yang siang malam ya. Alhamdulillah berkat kerjasama ibu-ibu semua, semangat ibu-ibu, alhamdulillah kami juara umum Jambore tingkat kabupaten. Kami pada hari ini tim penggerak PKK Kabupaten Siak melaksanakan Jambore PKK tahun 2020 yang diikuti oleh 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama ingin kami laksanakan. Pada waktu pertama mau dilaksanakan kita dilanda COVID-19. Tapi alhamdulillah hari ini dapat dilaksanakan, tetapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi biar tadi tetap jumlah yang berkumpul tidak banyak, makanya untuk setiap lomba kita bagi di tempat-tempat yang berbeda. Biasanya memang Jambore PKK tingkat provinsi dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi untuk tahun ini karena kita dilanda COVID, sepertinya untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan. Tapi insya Allah pemenang untuk Jambore 2020 yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah kalau nanti tahun 2021 di provinsi melaksanakan kegiatan, mereka lah yang menjadi perwakilan dari PKK Kabupaten. Kepada para peserta Jambore, saya berharap kegiatan ini bukan hanya kita ingin mencari menang atau kalah, tetapi yang paling penting adalah kita bisa saling bekerja sama, bersilaturahim, bisa menambah ilmu pengetahuan juga bagi ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK kecamatan, kampung, dan kelurahan se-Kabupaten Siak. Untuk ke kecamatan, saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Tim Liputan Siak Televisi mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. Saudara, rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 diselenggarakan secara virtual dan dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa.
Rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698 tentang jumlah pemilih pelaksanaan Pilkades ini berlangsung secara virtual yang diikuti Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Di Kabupaten Siak, rapat koordinasi ini diikuti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak. Saat memimpin rapat koordinasi ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang diwakili Direktur Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa pada tahun 2021 mendatang terdapat 115 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkades serentak, di mana 36 kabupaten kota merupakan luncuran dari tahun 2020 yang mengalami penundaan Pilkades akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 nanti semakin baik adalah perlunya sinergitas lintas komponen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam hal untuk Direktorat Jenderal Dukcapil, bagaimana kita bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pendes memfasilitasi penyiapan DPS atau data pemilih sementara untuk kebutuhan pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021 nanti. Karena berkaitan dengan DPT ini tidak sedikit berdasarkan pengalaman di dalam proses pelaksanaan tahun 2020 ini ada problem yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau khususnya pemerintah desa di dalam menentukan daftar pemilih tetap. Pelaksanaan Pilkades tahun ini mengandung prinsip tentang penerapan protokol kesehatan sehingga informasi tentang pelaksanaan Pilkades tahun 2020 dapat menjadi bahan dalam rangka sinergitas lintas sektor untuk pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 agar dapat berjalan semakin baik sesuai protokol kesehatan COVID-19. Rapat koordinasi pusat dan daerah juga diisi narasumber dari Sekretaris Dirjen Dukcapil serta pemantauan Pilkades di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Festival Kampung Lalang Tempo Dulu yang diselenggarakan atas inisiasi Sanggar Seni Putri Melayu dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, tahun ini bertajuk Membangkitkan Insan-Insan Seni yang Agamais di Zaman Milenial. Pemerintah Kampung Lalang menggelar acara Tempo Dulu Festival Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit. Acara Tempo Dulu bertajuk Membangkitkan Insan-Insan Seni yang Agamis di Zaman Milenial. Kegiatan ini ditaja oleh Sanggar Seni Putri Melayu dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan Tempo Dulu ini? Alhamdulillah kami sangat merespon dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang membangun kembali ingatan-ingatan anak-anak muda sekarang untuk mengingat kembali sejarah kampung. Ini sangat positif. Tentunya kegiatan ini kami selalu menghimbau dan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang sangat positif. Kalau boleh kita akan lakukan ini setiap tahun supaya kegiatan-kegiatan begini ini menjadi kegiatan memotivasi anak muda untuk mengenal sejarah kampung ini. Itu harapan kami. Ini mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti dapat dilirik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Seluruh panitia, silakan. Saya Gus Fahmi Romaizan, panggilan Igus. Saya merupakan ketua panitia pelaksana
kegiatan Tempo Dulu Lalang Festival tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan ini, yang mana kegiatan ini dulu pernah diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2015. Tetapi ada beberapa kendala sehingga 5 tahun ke belakang ini tidak bisa kami selenggarakan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kembali terselenggara dengan kekompakan kawan-kawan semua panitia pelaksana yang ditaja oleh Sanggar Seni Putri Melayu Kampung Lalang dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang. Adapun kegiatan ini adalah temanya memang judulnya Tempo Dulu Lalang Festival dengan tema membangkitkan insan-insan seni yang islami di zaman milenial ini. Dalam kegiatan ini ada subkegiatan yang begitu banyak. Yang pertama pawai budaya baru saja kita selenggarakan tadi, yang diikuti oleh 10 RT karena perwakilan adalah semuanya RT sekampung Lalang. Lebih kurang alhamdulillah 80 sampai 100 orang mengikuti kegiatan pawai budaya ini. Adapun kegiatan selain pawai budaya, ada juga joget lamba, lomba memasak, yang mana lomba memasak ini adalah bahan bakunya sagu dan ubi. Semuanya diikuti oleh 10 peserta juga dari masing-masing RT. Ada joget lamba, ada lagu 60-an, 70-an. Yang ini terkhusus untuk orang-orang tua. Anak muda tidak boleh ikut. Ini terkhusus. Di samping itu, kita juga menyelenggarakan bujang dara dan fashion show baju kebaya ibu-ibu. Nah, ada juga kita menyelenggarakan karena kita ditaja oleh 2 organisasi, Sanggar Seni dan Ikatan Remaja Masjid. Kita juga masukkan kegiatan agama, yaitu hafalan juz amma, fashion show busana muslim, khutbah Jumat yang kita selenggarakan, tapi tempatnya sedikit terpisah. Kegiatan agama kita selenggarakan di aula masjid. Jadi untuk itu, dasarnya kita mengangkatkan kenapa ini kita juga kembali. Yang pertama memang kurangnya kreativitas, minat-minat para generasi terkait hal-hal tempo dulu. Semuanya sibuk dengan media sosial. Jadi untuk itu kita sama-sama memikirkan bagaimana membangkitkan kembali budaya Melayu ini melalui kegiatan Tempo Dulu Lalang Festival ini. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Membangun budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil dan sederhana. KPK mengajak seluruh elemen bangsa, mari bangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker.
Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Siak. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Siak, Henrisan, baru-baru ini meresmikan wisata Taman Hijau Sungai Penampo Kecik Khalifah Sulaiman yang berada di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako. Wisata Taman Hijau Sungai Penampo Kecik Khalifah Sulaiman di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako ini diresmikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Henrisan, didampingi oleh Wakil Bupati terpilih Husni Merja dengan membuka papan selubung. Taman Sungai Penampo Kecik ini ramai dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Amin. Taman wisata ini dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar yang merupakan tanah hibah dari salah satu warga setempat. Dengan menggunakan swadaya masyarakat dan juga bantuan dari perusahaan, meskipun tempat wisata Taman Hijau Sungai Penampo Kecik Khalifah Sulaiman pengerjaannya belum selesai, namun Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Siak memuji keindahan dan penataan taman yang ada di area wisata ini. Kami melihat ini sangat menarik, sama dengan taman-taman wisata yang ada di Kabupaten Siak lainnya. Yang kedua adalah akses. Akses ini adalah transportasi yang alhamdulillah jalan sudah hitam. Tinggal beberapa sedang pekerjaan, yang alhamdulillah beberapa waktu ini akan selesai. Nanti mungkin Pak Usni dan Pak Zulfahini di DPRD mungkin bisa melanjutkan ke depan bagaimana akses tadi, terutama di
kantong-kantong ataupun di tempat-tempat wisata ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang terakhir A-nya adalah amenity. Amenity-nya adalah fasilitas yang kita tawarkan. Jadi bagaimana kita menyiapkan aksinya sudah bagus, panorama sudah bagus, jalannya sudah bagus. Yang terakhir adalah amenity, itu adalah fasilitas yang kita tawarkan kepada wisatawan yang hadir. Mungkin parkirnya Pak, mungkin toilet, alhamdulillah sudah ada, musola, alhamdulillah, ini luar biasa. Apalagi tadi laporan dari Pak Pengulu, orang tua kami Pak Zamri, ini adalah murni swadaya masyarakat plus beberapa CSR dari kawan-kawan perusahaan. Ini mewakili Pak Bupati, tentunya kami apresiasi atas ide dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengulu ini. Ya tentunya apa yang digagas oleh Pak Pengulu ini akan diikuti oleh kawan-kawan pemuda, kawan-kawan UMKM nanti untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang yang akan dinikmati oleh wisatawan yang hadir. Menurut Wakil Bupati Siak terpilih, Husni Merza mengatakan kedepannya Pemda Siak akan fokus pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan sumber pendapatan asli daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan insya Allah Alfedi Husni akan terus konsentrasi karena pariwisata ini merupakan salah satu sumber PAD bagi daerah ke depan, sehingga memang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang akan kita prioritaskan ke depan untuk dikembangkan dengan harapan pariwisata nanti bisa menopang pendapatan daerah ke depan. Dan juga industri pariwisata ini juga industri yang terus berkembang ke depan. Jadi kita juga akan berusaha sedemikian rupa nanti akan membuat event-event, memperbanyak event-event pariwisata, sehingga karena efek daripada event pariwisata ini orang akan banyak berkunjung ke Siak, dan dengan banyak berkunjung ke Siak nanti akan mendorong hidupnya perekonomian masyarakat. Jadi ada UMKM nanti akan muncul seperti yang sekarang kita saksikan ini di Taman Hijau Khalifah Sulaiman, Sungai Penampung Kecil Khalifah Sulaiman ini luar biasa. Ini saya secara pribadi mengapresiasi usaha dari beberapa pengurus dan masyarakat di Kampung Dosan ini untuk menghidupkan taman wisata ini, sehingga ke depan diharapkan bukan hanya untuk khususnya untuk di desa juga menjadi PAD desa kan, pendapatan asli desa kan, sehingga nanti bisa mendukung pembangunan di desa ini untuk mensejahterakan masyarakat di desa ini. 5 tahun ke depan kampung-kampung yang belum ada wisata alam, upaya dari pemerintah itu sendiri. Ya, wisata kan tidak harus tidak harus alam, kan, tergantung keunikan. Seperti di Perawang kan mungkin kita buat wisata alam kan, di kota kan, di kota itu tergantung nanti tidak di wisata apa. Ya, kalau di kota mungkin kita arahnya wisatanya wisata lokasi, misalnya museum misalnya gitu kan, atau mungkin taman hijau di kota itu tempat wisatanya. Tetapi tidak harus dalam bentuk sesuai dengan macam ini. Kalau di Dosan ini kan memang ada ya alam yang tersedia yang berikan dikembangkan untuk wisata. Nah kita akan dorong nanti setiap desa punya keunggulan, punya objek wisata tersendiri, sehingga adalah tempat masyarakat untuk merehat, untuk merelekkan pikirannya, untuk mengendurkan urat sarafnya di tengah kesibukan mereka beraktivitas hari-hari, mencari nafkah dan lain sebagainya. Juga anak-anak kita juga, anak-anak sekolah kita mungkin mencari suasana yang lain, suasana yang berbeda, mungkin nanti dalam untuk rileks ketika mereka sibuk belajar atau ujian, itu kan ada tempat mereka untuk rileks. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, usai diresmikan Taman Wisata Hijau Sungai Penampung Kecil Khalifah Sulaiman, kedepannya diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Kampung Dosan, Kecamatan Pusako. Wisata Taman Hijau Sungai Penampung Kecil Khalifah Sulaiman yang berlokasi di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat. Karena dengan adanya objek wisata yang baru diresmikan menjadi Kampung Dosan ramai dan dikenal masyarakat luas. Di tempat wisata ini tersedia berbagai wahana permainan anak, tersedia juga area taman wisata dan spot foto. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati liburan bersama keluarga, alangkah baiknya mencoba berlibur di tempat wisata ini. Diharapkan ke depan objek wisata yang ada di Kampung Dosan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dengan membuka tempat usaha berjualan makanan dan oleh-oleh produk UMKM produksi warga setempat. Hal inilah yang diungkapkan oleh penghulu Kampung Dosan, Kecamatan Pusako. 1,5 hektar ya. 1,5 hektar. Tanahnya milik pemerintah kecamatan atau gimana? Kalau
lahan ini milik masyarakat yang telah dihibahkan ke pemerintah kampung. Ya, kenapa berinisiatif membuat taman hijau? Ya, karena ini sesuai dengan visi dan misi kita sewaktu mencalonkan diri sebagai penghulu pusat. Konsepnya nanti seperti apa nih Pak? Kalau masalah konsep tata ruang itu kita menurut keterangan Pak Camat kemarin, nanti setelah siap peresmian baru kita konsep tata ruangnya gitu. Nah, tapi yang jelas sekarang ini kita kan cuman mengarahkan kepada penghijauan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di saat pemilihan penghulu. Nah, kan akan kita kembangkan di sini nanti ya pusat ekonomi kreatif dan UMKM. Ini kan ada wahana permainan nih Pak, dananya dari mana nih Pak? Kalau wahana permainan, kalau ini nih, kalau macam bebek, itu dulu kan asetnya yang di danau, aset desa gitu kan. Makanya di sana danau itu kan dalam keadaan belum terawat, makanya kita selamatkan untuk bawa ke sini. Untuk pengembangan berikutnya kan masih perlu banyak ditata. Iya, makanya kan kedepannya kita akan tata ruang dulu, dalam artiannya itu kan dalam konsep yang kita kembangkan ada semacam platform kemudian jembatan gantung, kemudian fasilitas lainnya yang akan kita benahi gitu secara permanen gitu. Makanya mungkin nanti di dalam adanya pertemuan dengan pihak kecamatan baru nanti kita arahkan kemana apa yang harus kita persiapkan untuk fasilitas yang akan kita kembangkan di sini. Harapan kita, Bang? Harapan kita kedepannya nanti dengan adanya taman ini dapat memberi semacam kontribusi positif untuk masyarakat dalam bidang perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Dan di sini juga nanti akan kita pusatkan segala macam kegiatan, baik itu dari kegiatan dari pemerintah desa maupun nanti kegiatan lainnya gitu. Sehingga nanti ke depannya itu areal ini bisa terus ramai gitu. Nah, dan kita akan di situ tuh akan kita buat semacam balai seni, sehingga nanti kita pusatkan nanti seni dan budaya itu di situ gitu. Dalam artian itu kita akan lakukan buat semacam kompetisi. Nah. Tim Liputan mengabarkan. Informasi dari Kecamatan Pusako tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Kabar Siak kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Ekawati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.